itu sebenarnya memang salah satu bentuk santet sebenarnya kan. Salah satu bentuk santet, tapi yang terkait ilmu hitam Mas. Sangat berbahaya lah Mas. Panas ya Mas? Panas, benturan benda atau batu mungkin dari genteng kita kayak ya kan kayak jatuh. Udah. Artinya itu sudah tidak asing. Iya, hampir semua orang melakukan ini. Makanya orang yang nggak peka ya nanti bisa juga benar-benar tertutup. Tapi kalau orang yang tahu ya harus segera kita tindak lanjuti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat subscriber Ustadz Rois Official dimanapun sahabat-sahabat berada, pada malam hari ini sahabat, pada konten video kali ini jumpa lagi bersama kami ya di channel kita yang selalu kita nantikan sahabat, channel Ustadz Rois Official, di mana channel ini selalu membahas tentang dua dunia ngaji dan juga sholawat sahabat. Spesial pada malam hari ini sahabat, saya ditemani oleh Kang Tajib ya di sebelah kanan saya, dan tentunya guru besar kita Bapak Ustadz Rois Mardian. Jadi pada malam hari ini sahabat, ini karena banyaknya komentar yang masuk pertanyaan kemarin ya, pertanyaan tentang masih dalam dunia mistis, tentang bagaimana sih ciri-ciri atau bagaimana bahayanya jikalau rumah atau tempat usaha kita yang mungkin ditutup oleh perihalnya apa Pak, seperti tanah kuburan ya dan lain-lain, itu karena komentarnya banyak sekali sahabat, dan mungkin komentarnya juga nggak kita bisa balas satu-satu Pak ya sahabat. Jadi pada malam hari ini yang mau kita bahas tentang itu sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat tetap stay tune, jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa padamkan yang merah, klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol yang satu kali. Kalau sahabat-sahabat tidak suka dengan konten ini, klik tombol dislike 2 kali sahabat, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar sahabat ya, karena komentar sahabat-sahabat pasti akan kita balas. Oke, kita lanjut sahabat ya. Jadi menurut Pak Rois di sini mengenai komentar-komentar sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube kemarin Pak, itu kira-kira Pak, untuk yang pertama mungkin ciri-ciri dulu Pak ya, mungkin kita bahas ya, ciri-ciri rumah atau suatu tempat usaha yang mungkin bisa dikatakan diikut campuri atau ditutupi oleh makhluk-makhluk atau kiriman segala macam, itu kira-kira seperti apa Pak? Yang kira-kira mungkin membuat panas ya Mas Tajib ya, di tempat usaha atau rumah tangga gitu. Iya. Langsung dijawab pas santai dulu ngobrol. Oh, karena malam ini kita kan tetap temanya ngobrol santai. Ngobrol santai. Kang Tajib mau dijawab? Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan semua hadirin,
khusus ini Mas Tri sama Kang Tajib. Alhamdulillah malam ini kita bisa merapat ngopi bareng. Jadi langsung aja gitu. Tentang pertanyaan netizen ya Mas ya. Iya. Jadi yang pertama terkait ciri-ciri tanah kuburan. Apa efeknya gitu ya Mas ya, ketika mungkin ada di dalam pekarangan tanah kita itu ya, atau berada di tempat usaha kita mungkin gitu ya kayaknya. Yang pertama itu memang tidak lupa ya, kalau memang tanah kuburan itu sebenarnya memang salah satu bentuk santet sebenarnya. Salah satu bentuk santet tapi yang terkait ilmu hitam. Jadi santet itu banyak medianya. Bisa tanah kuburan, bisa lewat media-media lain yang mungkin termasuk benda-benda tajam tapi yang sudah berkarat. Atau mungkin benda-benda yang sakral ya, yang memang tapi yang terkhusus tanah kuburan ini sudah tidak luput ya, memang itu sudah menjadi familiar, artinya sudah biasa dilakukan para orang-orang tua atau santet praktisi. Ini sangat luar biasa, terutama tanah-tanah kuburan yang ya ada syarat-syarat tertentu lah. Itu memang bisa untuk satu menutup aura atau menutup usaha orang. Jadi pertanyaan yang pertama terkait gimana kalau itu tanah kuburan berada dalam rumah kita? Apakah ngaruh? Sangat ngaruh Mas. Dan itu efeknya juga luar biasa. Jadi sangat berbahaya lah Mas. Panas. Ya itu salah satunya, yang pertama panas. Orang bisa berada di rumah itu terasa kayak panas. Mungkin suami istri juga sering berantem, Kang Tajib, atau sering cekcok. Jadi di dalam rumah itu yang mestinya baiti janati, rumahku adalah surgaku, tapi bisa baitin nari. Jadi panas aja ya, rumahku adalah nerakaku. Nah itu ada indikasi bahwa bisa juga rumah kita itu ada semacam santet atau rumah kuburan yang ada dalam rumah kita. Karena kan perlu diketahui, kita nggak tahu loh Mas, orang itu suka dengan kita enggak. Kan banyak sekali cara-cara orang nggak suka dengan kita. Mungkin ada yang iri, ada yang benci, atau mungkin dengan kesuksesan kita ada yang nggak suka. Nah ini orang-orang itu banyak caranya, tapi dengan cara lembut gitu loh. Jadi nggak tahu. Yang satu rumah kuburan itu satu menyebabkan hawa panas Mas. Terus yang kedua itu ciri-cirinya gini, seperti kadang-kadang gini Mas, rumah kita itu ada suara-suara aneh. Mungkin sering, kalau Kang Tajib kayaknya udah sering ya ngalamin rumah kita tuh ada suara-suara aneh. Mungkin tuh kayak percikan api dari atas, ya kan, kayak benda, atau suara benturan benda, atau batu mungkin dari genteng kita, kayak ya kan, kayak jatuh. Atau mungkin suara-suara burung atau suara-suara aneh yang menyebabkan suasana itu nggak nyaman. Nah, itu termasuk salah satu indikasi ada tanah kuburan juga dalam rumah kita. Yang nggak pure bahwa itu ada tanah kuburan, tapi ada sebagian kecil. Makanya nanti perlu di cross check gimana sih kehanan rumah kita gitu kan. Itu nanti bisa kita teliti. Kemudian seringkali yang punya rumah ini mimpi buruk. Jadi orang yang terkena santet tanah kuburan ini orangnya seolah-olah mimpi buruk terus, baik itu dikejar ular, dihajar orang, diberikan hal-hal buruk lah. Nah, ini sebuah sinyal sebenarnya bahwa di rumah itu memang ada aura negatif yang memang menunjukkan bahwa eksistensinya gaib itu ada di dalam rumah itu. Nah, itu. Jadi tadi yang pertama panas ya Mas Tria, yang kedua orangnya mudah berantem, keluarga itu sering berantem kan. Terus yang ketiga sering ada suara-suara tadi ya. Jadi suara-suara tidak jelas yang di dalam rumah itu seolah-olah suara-suara itu sering kali ada, baik itu suara benturan batu, suara api dan lain-lain. Terus juga yang punya rumah itu sering gelisah kan. Gelisah, tidak nggak tenang gitu. Tetap ngefek ya. Ngefek gitu kan.
ke badan juga. Gelisah ya, tubuh ini kalau untuk bekerja, diajak sholat, diajak apapun males. Jadi nanti dievaluasi diri untuk para netizen ataupun semua hadirin, dilihat apakah diri saya termasuk kategori itu. Jadi susah untuk ibadah itu juga bisa juga ngaruh dalam diri kita, keluarga kita, panas dan menyebabkan kita bermalas-malasan bekerja, bermalas-malasan apapun, sehingga ya memang tujuannya untuk itu. Satu untuk merusak dari dalam, tapi pelan-pelan, mungkin itu Mas. Jadi itu mungkin untuk hal-hal yang positif itu mungkin dihambat ya Pak ya? Ya, dihambat. Jadi menutup, ibarat rumah itu mungkin udah apa ya namanya, udah portal Pak. Udah di portal ya, udah tertutup. Auranya juga tertutup. Jadi seolah-olah kita masuk juga, hawanya juga beda. Nah itu indikasinya juga seperti itu. Jadi bahaya juga gitu Mas. Untuk Kang Tajib, kira-kira tanggapan Kang Tajib mengenai tanah kuburan ini, atau istilahnya santet juga ya? Kalau bisa dikatakan itu santet, tapi yang medianya pakai tanah kuburan. Jadi ya santet yang kelasnya mungkin ya masih biasa lah, karena memang sengaja untuk menutup lah. Terutama itu memang diperuntukkan untuk biasanya orang-orang yang dagang malah Mas. Tapi rumah pun juga bisa kan, kan nggak ada yang tahu, lewat tiba-tiba bawa tanah kuburan yang udah disaratin loh tentunya. Tanah kuburan ini kaitannya dengan ilmu hitam loh ya, lewat siram depan rumah, udah selesai kan, enak caranya. Siapa yang tahu kalau itu ada tanah kuburan, padahal kan udah panah nyatu dengan tanah juga, nggak ada yang tahu kecuali orang-orang praktisi kan. Kok masuk kok energinya beda, kok kayak ada sesuatu, kita harus peka kalau kayak gitu kan. Terus gimana gitu kalau masalah ibaratnya terkena tanah kuburan gitu kan, kebanyakan orang itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itu loh, gimana? Maksudnya tujuannya untuk apa kok? Dari ya? segi Kok melaksanakan seperti itu ya? Itu sebenarnya banyak itu kan. Artinya gini, perlu diketahui bahwa di dunia itu mungkin yang suka sama yang tidak suka, banyak yang tidak suka. Mungkin Mas Tajib dalam hal usaha lancar, atau mungkin dalam tatanan sosial di masyarakat Kang Tajib punya kedudukan yang mungkin dianggap status sosialnya tinggi, kan banyak nggak suka. Mungkin siapa lo itu Mas Tri, siapa lo itu Kang Tajib masih muda kok kayak gitu. Nah, sehingga orang kan ini perlu saya kerdilkan, saya libas, artinya perlu saya tes. Gitu. Jadi intinya orang yang tidak suka aja sih sebenarnya. Makanya ya nggak masalah sih sebenarnya, yang penting ya jalan terus aja kan, nggak masalah. Itu ya Mas Tri. Udah ini ada yang mungkin lebih perdalam lagi agar teman-teman yang nonton atau yang subscribe, yang tanya itu lebih mengetahui untuk ciri-ciri, kan nggak semua orang awam tahu gitu. Iya, tahu. Tapi ini sangat penting sih menurut saya, pertanyaan netizen ataupun Kang Najib, Mas Tri, ini menurut saya memang sangat membantu para netizen, karena ini sebenarnya sudah artinya itu sudah tidak asing. Iya, hampir semua orang melakukan ini. Makanya orang yang nggak peka ya nanti bisa juga benar-benar tertutup rumahnya. Tapi kalau orang yang tahu ya harus segera kita tindak lanjuti gitu. Itu sih. Untuk tanah kuburan sendiri Pak, khususnya tanah kuburan ini kan mungkin kira-kira Mas Najib itu kan kayaknya kalau dengar dari kata Pak Ros tadi kan untuk orang awam pun bisa melakukan hal tersebut. Itu kira-kira Pak, kita misalkan untuk pembersihan atau untuk menghindari hal tersebut agar menjauh, walaupun sudah ditaburkan di depan rumah, itu tindakan secara agama agar Allah itu lebih melindungi kita itu gimana Pak Sirah? Gitu ya. Jadi gini sih Mas, kalau goib maka lawannya harus goib.
kotoran yang kotor mudah disapu dengan alat sapu. Begitu juga kotornya gaib, maka kita menghilangkan juga dengan yang gaib. Maka ya seperti biasa sebenarnya, kalau orang Islam mungkin udah banyak tahu lah caranya. Dia pakai media, kita juga harus pakai media kan. Mungkin kalau dia tanah kuburan ya Mas ya, kita juga harus pakai mungkin satu air laut. Air laut itu sangat penting kan, karena itu bisa menetralisir segala bentuk zat-zat dan mungkin gaib. Tapi tentunya disyaratin dengan bacaan-bacaan tertentu. Bisa juga garam, bisa juga air kelapa. Artinya banyak cara yang memang kita sudah disediakan di alam sekitar ya. Tapi juga tentunya disiapkan doa-doa yang mungkin bisa sholawat. Ini kan Mas Tajib masih sudah tahu semua lah, sholawat kan banyak sekali, atau ayat-ayat lainnya yang memang itu dibacakan dengan ritual-ritual arahan dari guru. Dan juga kita tebarkan juga karena nanti imbang. Jadi untuk menetralisir atau untuk menghilangkan tanah kuburan itu yang harus seperti itu, jadi imbang. Jadi bukan kita biarkan, tapi kita balik, kita ganti dengan doa kita. Jadi tertanam tadi bisa hancur, kita baru kita ganti pagar yang baru lagi, sehingga tanah kuburan tadi udah nggak aktif lagi. Jadi pasif. Portalnya ganti Pak ya? Ganti. Jadi portal buruk yang mungkin menjauh. Yang baik yang dijauhkan. Benar. Ganti yang dijauhkan. Dan itu nanti juga di keluarga juga berkurang juga. Ya kita coba saja. Nanti yang mungkin sering berantem jadi berantemnya berkurang. Tapi ya wajar loh, nanti nggak ada apa-apa keluarga sering berantem dikira tanah kuburan, nggak juga loh ya. Memang wajar ya keluarga sering berantem itu wajar, tapi koreksi lagi nanti apa-apa dikaitkan dengan gaib juga enggak ya. Jadi ya kita tahulah, rasakan, yang bisa merasakan adalah diri kita masing-masing. Gimana sih kok ada yang nggak pas, kok ada yang kurang gitu sih, mungkin gitu ya Mas ya. Ya kan itu kan dari segi ibaratnya rumah yang sudah kena kan Pak. Tapi kan kebanyakan netizen atau sahabat-sahabat ingin atau memperlindungi rumah dari semua itu gimana caranya? Ibaratnya entah dari segi doa atau segi apa itu, baik, supaya terjaga dari bener. Makanya dianjurkan ya, kita itu selalu dianjurkan oleh guru-guru kita, terutama untuk mujahadah, untuk riyadhah, untuk tirakat. Sebenarnya hal itu bukan berarti kita itu ingin jadi orang sakti atau enggak. Itu salah satunya adalah untuk menjaga diri kita sendiri, khususnya kan, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga rumah kita. Sebenarnya hanya itu. Terus bagaimana caranya Pak? Misalkan banyak sebenarnya cara yang sering kita lakukan kan. Mungkin bisa hari-hari tertentu atau mungkin waktu-waktu yang sudah tentukan, kita pagar rumah kita ya. Mungkin ya seperti biasa diazanin, kita keliling rumah, nanti ditutup dengan qomat, atau kita bacakan ayat kursi di setiap sudut-sudut, atau mungkin kita bacakan doa-doa yang sudah kita sering wirid lah, untuk mujahadah, untuk sering kita puasai, kita mediakan air, kita siramkan. Nah, itu mungkin salah satu bentuk untuk menjaga rumah kita atau untuk memagari rumah kita mungkin. Kembali ke ciri-ciri Pak, ini untuk teman-teman ya. Mungkin kebanyakan yang bermain di dunia seperti itu ya, kita nggak ini ya, nggak si A nggak si B, maksudnya kira-kira kan rata-rata mungkin Pak ya, yang di dunia seperti itu kan pengusaha ya. Mungkin seperti warung atau pedagang lah Pak. Iya. Kira-kira untuk ciri-ciri yang pedagang khususnya yang mungkin dijahili atau sengaja ditaburkan tanah kuburan itu seperti apa Pak? Itu menarik, pertanyaannya menarik ini. Memang saya sampaikan di awal tadi Mas, tanah kuburan itu satu bisa untuk menutup rumah ya. Yang kedua lebih cespleng justru malah ini untuk menutup tempat usaha. Tapi jangan ditiru ya Sobat. Tapi enggak ya, ini edukasi ya untuk masyarakat ya. Salah satu yang paling cespleng memang untuk menutup usaha orang. Termasuk saya kasih tahu ciri-cirinya mungkin Mas ya sekalian ya. Kadang ketika kita usaha itu tanda-tanda warung yang ditutup oleh orang lewat tanah kuburan, yaitu mungkin salah satunya ada orang pelanggan sering beli, tapi seolah-olah mau beli nggak jadi, mungkin
dengan alasan warungnya tutup kan. Atau mungkin kok nggak kelihatan, saya lewat nggak ada warung. Nah itu mungkin ada indikasi Mas, bahwa memang warung kita ditutup. Berarti yang kayak di film-film itu juga benar ya? Ada benarnya itu. Jadi sebenarnya itu edukasi juga sebenarnya. Bagi orang-orang yang tahu seperti itu, memang itu benar Mas, benar adanya. Terus yang kedua, itu kalau misalkan kita mungkin punya usaha, ya sebenarnya banyak sih ciri-cirinya Mas. Kok dalam waktu-waktu tertentu atau hari-hari tertentu kok omset kita atau hasil kok berkurang, yang mungkin setiap harinya misalkan hasilnya 200 sampai 500 ya Kang ya. Itu kok berkurang, sehari kok bisa cuma 100 bahkan 50.000, atau mungkin malah justru nggak menghasilkan uang. Nah itu juga ada indikasi ke situ. Kurang pelanggan lah ya. Pelanggannya berkurang. Kan terasa sih yang mungkin biasanya seperti ini kejadiannya kok tiba-tiba drastis. Sebenarnya gampang menandai ciri-ciri kena HIV itu gampang kan. Yang mestinya seperti ini tetap itu berjalan secara istiqomah tetap seperti itu kok tiba-tiba drastis, tiba-tiba berkurang, tiba-tiba nggak seperti biasanya, berarti ada indikasi ke situ. Berarti yang tidak masuk di akal ya? Nggak masuk akal. Ibaratnya dadakan lah. Dadakan. Berarti drastis. Jadi nggak tapi beda lagi loh, memang warungnya bangkrut atau mungkin warungnya kurang isinya, beda lagi, jangan dikaitkan dengan web loh ya. Ini beda cerita. Terus ada juga ini yang lebih menarik di rumah makan terutama ya, itu seringkali nasinya basi. Jadi kita makan di warung, di rumah makan itu nasinya basi, gampang basi, mungkin baru hitungan jam. Atau mungkin bisa juga ini berlaku buat orang-orang hajatan, kan sering kan disalah orang ya. Makanya pentingnya hajatan juga perlu dipagar, tidak hanya rumah, tidak hanya warung, tapi orang-orang hajatan itu juga penting juga dipagar itu Mas. Karena ketika kita kadang makanannya basi, atau mungkin mohon maaf sering ini kadang makanannya ada setnya, ada kotorannya ya kan, sering dengar ya mungkin Mas Tri ya. Nah itu juga ada indikasi ke situ. Itu Mas Tri. Jadi untuk warung memang ya kita perlu hati-hati juga. Ini karena rentan, karena persaingan, kaitannya dengan persaingan. Kira-kira mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, bisa digaris bawahi, pertanyaan terakhir mungkin. Kira-kira Pak, untuk baik itu usaha, baik itu rumah makan tadi yang warung itu, kira-kira ada nggak kita penangkal kita suatu saat jika ada orang berbuat jaya seperti itu, mungkin berdampak tapi nggak separah itu, ada nggak caranya Pak? Ini hampir sama tadi yang disampaikan kan tadi ya. Sebenarnya tetap itu semua tidak lepas dengan pagar Pak Mas. Jadi apapun usahanya, apapun lelaku kegiatan usahanya, tetap jangan lupa tetap dipagar. Pagar tetap, kalau kita orang Islam ya tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya dengan ritual-ritual kita, mungkin bacakan ayat kursi, bacakan sholawat, bacakan doa-doa yang sudah kita sering amalkan ya seperti biasa kita pagarkan, bukan pagar fisik batako atau pagaran, bukan ya Mas. Tapi bentuk-bentuk pagar itu yang memang dianjurkan, artinya untuk menanggulangi atau untuk menjaga terkait hoib-hoib yang akan masuk. Insya Allah kalau sudah pagarnya kuat, apalagi setiap hari kita pantau, maka hoib-hoib yang akan mengganggu ya dengan sendirinya akan pergi. Mungkin gitu Pak. Mungkin ada yang mau diperjelas lagi. Gitu ya Kang ya. Ini sebenarnya sering terakhir ya, sering terjadi yang mungkin sangat peka atau sangat gampang dilihat. Warung atau rumah kita itu sering bau bangkai atau bau busuk Mas. Nah ini sering yang justru yang tanda-tanda awalnya sebenarnya biasanya seperti itu malah Mas. Kok saya bau bangkai ya, kok saya bau busuk ya, padahal cari nggak ada. Nah ini indikasi, karena arahnya ke situ juga. Makanya kita sering teliti. Kita tuh punya hati ya, hati itu adalah perasa untuk merasakan sesuatu. Nyaman nggak sih kita di rumah kita? Kenapa sih warung kita kok kayak gini? Nanti hati yang bisa merasakan. Makanya tetap jangan lupa ya, kita belajar menata hati, menata pikiran,
menata jiwa agar nanti kita lebih peka dalam merasa, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi itu, terutama untuk netizen, ya nanti evaluasi lah, apakah rumah kita salah satunya ada dalam ciri-ciri tadi, atau warung kita juga ada dalam ciri-ciri tadi. Ya, kalau memang ada, ya kita install ulang apa yang salah dalam diri kita, diupdate lagi, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kita pagar harus karena bagi orang nggak percaya hal itu juga nggak percaya gitu Mas, padahal di zaman modern sekarang juga ada gitu Mas. Hal seperti itu sekarang masih bermain gitu. Mungkin itu yang Stri ya. Masih mungkin ada yang berdalam lagi. Payang. Cukup. Dan juga waktu udah malam. Udah malam ya. Ini udah jam 1:30 malam. Malam. Mungkin untuk informasinya cukup luar biasa ini Pak. Cukup luar biasa untuk teman-teman yang mungkin awam dan untuk yang komentar terutama, semoga terjawab semua ya. Untuk yang dipertanyakan di teman-teman di kolom komentar. Kalau memang belum jelas silahkan komentar. Boleh bertanya lagi, nanti kita ungkap di lain waktu. Dan juga sahabat yang mungkin di daerah Lampung atau tepatnya di Terbanggi Besar yang mau ngaji bareng, yang mau kumpul ikut kemari ya boleh juga. Sahabat, alamat ada di ini Pak, di deskripsi ada. Ada. Mungkin untuk video kali ini mungkin cukup segitu aja sahabat-sahabat ya. Semoga membantu untuk video kali ini sahabat, terutama untuk yang komentar. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis sahabat. Mungkin udah selesai Pak ya? Selesai cukup mungkin karena waktu sudah malam. Baik sahabat, mungkin segitu aja ya. Jangan pernah tinggalkan sholat sahabat, pesan dari saya, jangan pernah tinggalkan sholat, perbanyak syafaat agar kelak kita mendapat syafaat yang mulia Nabi besar baginda besar Muhammad SAW. Mungkin saya akhiri sahabat ya. Tabiqun tabiq alingkura, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.